Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku rindu melekat, Yesus. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Iya, baik saudaraku. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita ada di tempat ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu Bapa, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada di tempat ini, itu hanya penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi jamah setiap kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, bahkan mulut kami Bapa yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang sebentar lagi akan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang Engkau beri Tuhan. Tak habis-habisnya Bapa kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu serta rahmat-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Kasih-Mu luar biasa. Oh, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya. Syarararararamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat hari yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu
di sepanjang hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, kita mau sebut nama Dia. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Tidak habis-habisnya Bapa. Berkat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Selalu menyertai kami Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Benar Tuhan. Besar di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan. Oh, haleluya. Tak habis-habisnya. Kasih-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, besar setia, besar setiamu, setia. Sekali lagi katakan besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang luar biasa itu Bapa, menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Bapa. Engkau sudah urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Saudaraku, sebelum kita memuji Tuhan, kasih tos kiri saudara, kanan saudara, ucapkan selamat pagi, selamat berbakti. Amin. Haleluya. Ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rumput bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rumput bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
kemuliaan bagi Dia. Saudara sukacita, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia sekali lagi. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengharapku selamanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memang luar biasa Bapa. Haleluya. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Oh, haleluya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Dengan iman kita rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan Bapa. Haleluya Yesus. Tiada seperti Kau,
yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun, haleluya, amin, seperti Kau. Saudara, mari kita bangkit berdiri, katakan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh, yang telah menjamah, haleluya, terima kasih, haleluya, di dalam hidup ini seperti. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau Bapa. Amin. Kan persilakan. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, Tiada seperti Kau yang telah menjadap segenap hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini
seperti Kau Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur memasuki hari pertama di dalam bulan Februari 2026. Kami berjalan bersama-sama dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir yang tiada henti-hentinya. Itulah yang kami rasakan, itulah yang kami dapatkan, itulah yang kami terima dari Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang terus mengasihi dalam hidup kami. Hendaklah kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kasih yang ada dalam kehidupan kami bisa pancarkan kepada setiap orang. Terpujilah bagi nama Tuhan, pujian penyembahan yang telah kami naikkan, jemaat Tuhan naikkan, boleh menjadi persembahan yang harum, yang mengagumkan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayanan, seluruh tim pelayanan Tuhan. Mereka juga mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebentar akan ditaburkan. Pakailah hamba Tuhan, sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu. Berkata-katalah apa yang menjadi kehendak-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Kepada tim pelayanan ibadah, musik, imam musik, worship leader. Sebelum mereka mulai naik dalam pelayanan, saya bilang, nyanyikan lagu Sungguh Indah, Sungguh Alangkah Baiknya, ya, Sungguh Alangkah Indahnya. Itu Mazmur 133. Kita senang menerima berkat-berkatnya Tuhan. Saya tiba-tiba pada waktu masuk ruang ibadah, saya mengatakan pada Mas Kun tolong ganti satu lagu. Jadi mereka tadi latihan di tempat ini. Dan puji Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tadi katakan bahwa sungguh kita ingin menerima berkat-berkat Tuhan. Kesanalah berkat Tuhan dinyatakan. Tapi kita tidak mau rukun satu dengan yang lain. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kasih kepada keluarga dan saudara seiman. Tema ini diberikan dari BPP Gereja Betel Indonesia ketika kami menerima ini. Saya berdoa karena sepanjang tahun 2026 ini tema gereja adalah kasih agape. Jadi bertepatan dengan kasihnya Tuhan yang tiada habis-habisnya. Kasih kepada keluarga, kasih kepada saudara iman. Itulah yang kita harus tunjukkan. Amin, saudara. Di dalam ayat mas yang diberikan di dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendak. Ayat ini sangat sederhana, tapi kadang sulit untuk dilakukan. Dalam keluarga, andaikan keluarga itu ada 2 orang, anaknya 2, keributan mungkin bisa reda. Tapi kalau anaknya ada 10, ada 12, wah berbagai macam. Berbagai macam sifat, ya tentunya sifat daripada kedua orang tua, kakek, nenek masing-masing yang ada. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Roma. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam Korintus 13 berbahasa, bernubuat, ketika kita
menyembuhkan, tapi tidak ada kasih. Bila tidak ada kasih, itu tidak artinya. Saya rindu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mempunyai kasih dari Yesus Kristus. Ya, ada quote yang mengatakan sebelumnya dituliskan, keluarga bukanlah hanya sekedar status. Keluarga berbicara tentang kasih, pengorbanan, dan kebersamaan. Kita bersyukur mempunyai keluarga, anak-anak jangan pernah protes punya kedua orang tua yang mungkin tidak disukai. Atau ada yang senyum-senyum mempunyai mertua atau calon mertua yang seolah-olah tidak disukai. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Keluarga bukanlah hanya sekedar status, keluarga berbicara tentang kasih. Ada pengorbanan dan kebersamaan. Seberapa tahun lamanya saudara dan saya di dalam satu keluarga, dalam pernikahan. Suami istri masih saja agak kurang sepaham, itu biasa. Ya. Tapi bila yang tidak sepaham itu ada kasih, tidak akan terjadi keributan, tidak akan terjadi perselisihan, karena ada kasih. Lalu jangan melupakan orang-orang yang pernah membantu saat kita mengalami masalah besar. Mereka itu ialah keluarga. Hari Jumat kemarin saya bertemu dengan teman-teman satu pekerjaan. Ya. Ada hal yang luar biasa. Ada seorang pemimpin, waktu itu direktur kami, ya, jauh sebelumnya sebelum bekerja sama-sama, itu ada satu karyawan yang terus mengikuti pemimpin ini. Kemanapun, dimanapun bekerja, saya rasa sudah lebih dari 5-6 tempat pindah, teman saya ini ikut terus. Karena apa? Yang menjadi pemimpinnya itu tidak lupa pada saat kesulitan dibantu oleh teman itu. Itulah kasih yang diperlihatkan. Ketika teman saya ini sudah berhasil, tidak lupa membawa, karena sama-sama itu teman dari sejak itu. Saya melihat bahwa kasih Tuhan itu tiada habis-habisnya. Amin. Kasih Tuhan tiada habis-habis. Mari kita akan sama-sama membaca dan membuka di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, tidak semuanya. Di sini dalam perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Kembali saya rindu bahwa jemaat Tuhan, mari kita hidup dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang Rasul Paulus tuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kasih kepada siapa? Kasih Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada satu orang murid yang telah menyangkal dirinya. Kasih Tuhan Yesus yang dinyatakan bukan hanya satu murid, tapi seluruh murid-murid Tuhan. Ketika itu, ketika Yesus berada di dalam pada saat dihujat, murid-muridnya kan meninggalkan. Bahkan Simon Petrus menyangkal dia. Sebelum ayam berkokok 2 kali sudah menyangkal 3 kali. Kalau saja manusia, kalau saja saya barangkali sakit hati. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus.
bahkan menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan dengan kasih-Nya. Mari kita sama-sama baca untuk nasihat bagi kita untuk hidup dalam kasih. Saya ayat 9, nanti selanjutnya saudara-saudara, silih bergantian. Roma 12 ayat 9 sampai 21, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita sama-sama ayat ke-21, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seringkali kita dikalahkan oleh kejahatan. Orang berbuat jahat pada kita, kita coba balas. Padahal firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kasih. Setelah saudara-saudara keluar selesai ibadah, milikilah kasih Kristus dalam hatimu. Pancarkanlah itu, pertama dalam keluarga, kedua dengan saudara seiman, komunitas kita. Gereja tidak hanya untuk tempat beribadah, tempat melaksanakannya ibadah, tapi gereja tempat untuk komunitas, untuk kita saling berbagi. Berbagi apa yang ada masalah, diceritakanlah kepada komunitas itu. Bukan untuk dikepokan, kepo ya. Bukan untuk digosipkan, tapi untuk didoakan. Jadi kembali bahwa gereja bukan saja untuk tempat ibadah kita berbakti memuliakan Tuhan, tapi tempat berkumpul kita semua berkomunitas untuk saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Amin. Kasih Kristen tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi dinyatakan dalam relasi sehari-hari, terutama di dalam keluarga dan tubuh Kristus. Kitalah satu dengan yang lain, satu saudara seiman, menjadi satu tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan. Ketika gereja, seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat bersatu, iblis kalah tuh. Mau masuk juga gak berani. Diusir sama Pak Surya di depan. Itu yang tua yang di depan Pak Surya namanya. Ya. Ketika gereja bersatu, ketika gereja kita semua satu unity, kekuatan Allah yang dahsyat. Jangan takut. Jangan khawatir.
ketika saudara-saudara ada mau menceritakan masalah kepada saya selaku gembala, itu keep, tidak sampai keluar. Marilah kita saling mengasihi, wujudkanlah kasih Kristus, terutama dalam satu keluarga. Bagaimana kita baik sama orang, baik sama tetangga, tapi dengan keluarga sendiri, dengan istri sendiri, dengan suami sendiri, dengan anak sendiri, tidak baik. Saya berusaha untuk baik, bukan berusaha. Kasih saya kepada anak-anak sama. Satu dengan yang lain. Ketika anak bungsu selalu berlebih, artinya berlebih itu, hal itu saya selalu ingatkan, tidak boleh demikian. Harus berkata-kata, harus baik, tidak boleh ngedumel. Ya, saya sering kali kalau dalam kumpul, namanya anak-anak suka celetuk-celetuk bahasa-bahasa yang luar biasa dah. Bahasa sekarang, ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak untuk dapat berbicara berbahasa kasih, mengasihi. Walaupun orang menyakiti kita, tetap kita harus mengasihi. Jadi yang pertama, kasih Kristus kita harus terapkan di dalam rumah tangga kita. Kembali, rumah tangga kita ada yang senyum-senyum kalau saya bicara mengasihi kepada mertua juga. Jangan lupa itu. Kasih Kristen tidak berhenti pada pengakuan iman, tetapi dinyatakan dalam relasi sehari-hari, terutama di dalam keluarga dan tubuh Kristus. Bagaimana wujud kasih persaudaraan yang tulus? Yang pertama adalah hubungan yang hangat. Dicatat oleh tentunya Departemen Pengajaran di pusat, ya. Gereja Betel Indonesia menuliskan ini. Paulus menekankan kasih persaudaraan yang penuh kehangatan dan ketulusan. Ketika saya menemukan dapat ayat ini tadi pagi langsung bicara, tolong nyanyikan lagu ini. Siap. Dan mereka dengan kasih. Saya katakan sama Reinhard, Wawor, siap bisa. Dan mereka menaikkan itu dengan sangat luar biasa. Kasih Kristus ada di dalam hidup pelayanan ini. Tanpa pelayanan yang dengan kasih, semuanya akan kosong. Jadi hubungan yang hangat. Ya. Kalau multimedia menyiapkan Mazmur 133, boleh kita sama baca. Memang saya tidak menulis itu. Saya akan bacakan. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut. Ke janggut Harun turun ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan diperintahkan, berkat Tuhan dicurahkan. Ketika kita hidup rukun satu dengan yang lain. Hidup rukun satu dengan lain dengan keluarga. Kekasih kita dengan saudara seiman. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Jangan mau hanya terima berkat Tuhan kalau kita tidak mau rukun dengan saudara-saudara kita. Amin. Gereja dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh dan dipulihkan. Katakan, gereja dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh dan dipulihkan. Kasih yang hangat menciptakan suasana penerimaan dan keterbukaan. Bangun relasi yang peduli, bukan acuh tak acuh, sediakan waktu dan perhatian bagi semua, bagi sesama. Jadi gereja adalah dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman.
Ketika saudara-saudara, ketika Tuhan kirimkan jemaat-jemaat Tuhan ke tempat ini, inilah menjadi tempat yang aman untuk kita saling berbagi, untuk kita saling menguatkan. Jangan masuk ke Patuha merasa tidak aman. Keamanan itu ada milik Tuhan, yang Tuhan nyatakan. Mari saudara, berbuatlah kasih. Praktekkanlah kasih itu kepada saudara-saudara seiman. Yang kedua, sikap penuh hormat. Namun sebelum yang kedua, saya akan bacakan di dalam Kejadian 45. Ya tadi bahwa kasih kepada keluarga dibuktikan oleh seorang yang pemimpi di dalam Kejadian 45. Seorang tokoh di Alkitab, seorang pemimpi yang mengatakan bahwa kelak saudara-saudaranya, kelak kakak-kakaknya akan tunduk, bahkan juga bapaknya akan tunduk. Siapakah itu? Yusuf. Kita akan baca, atau saya akan bacakan Kejadian 45 hanya 1-2 ayat. Dikatakan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, kakak-kakaknya. Tadi saya katakan bahwa dalam satu keluarga bila ada anak 2 atau 1 cukup aman. Hanya 1-2 karakter. Tapi ketika menjadi belasan, ketika menjadi beberapa orang, ketika menjadi puluhan orang, banyak karakternya. Salah satunya Yusuf. Yusuf dipilih Tuhan, tentunya ditetapkan Allah. Ya, untuk seperti itu, sebagai pemimpi yang menafsirkan mimpi, saya merenungkan apa yang terjadi di dalam Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu kelak terjadi semua kehidupan manusia. Di dalam keluarga akan berbagai banyak karakter. Salah satunya Yusuf. Yusuf bisa saja menyakiti saudara-saudaranya yang lebih tua. Ya. Tapi hal yang terpenting adalah ketika Tuhan mengangkat Yusuf, dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Dia memperlihatkan kepada saudara-saudaranya kasih itu. Ketika kisah itu ada dalam keluarga kita, seandainya saya dijual oleh kakak saya, seandainya, lalu saya berhasil, apakah saya akan mengampuni kakak saya kira-kira? Akan sulit. Akan sulit. Saya renungkan ini berkali-kali, luar biasa Allah kita itu. Hebat sekali. Agung sekali. Kisah itu ada dalam keluarga-keluarga. Maka pada pagi hari ini mengingatkan bahwa kasih kepada keluarga, kasih pada saudara itu yang terutama. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Yusuf berhasil, Yusuf menjadi orang kedua, dan Tuhan tetapkan Firaun, yang dapat dikatakan sebagai raja saat itu juga mengasihi Yusuf dan keluarganya. Ketika mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, disediakan tempat oleh Firaun saat itu. Kan kita ada baca, ada Firaun yang baik, yang seperti zamannya Yusuf, ada Firaun yang dikeraskan hatinya pada zamannya Musa. Ya. Tapi Tuhan tetapkan, apapun hati yang keras, Tuhan lembutkan dengan kasih sayang. Saudara-saudara yang kekasih, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tadi katakan bila saudara yang disakiti oleh siapapun, apakah itu akan saudara mengampuni? Rekan kerja, pimpinan, atau siapapun, kita lupakan itu dan kita harus ampuni. Supaya ada damai sejahtera. Dikatakan hidup rukun, berkat-berkat Tuhan dicurahkan.
Yusuf, ayat yang ke-1 di dalam Kejadian 45, Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia bersuruh, suruhlah semua orang keluar dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf sebagai penguasa, ya dengan belas kasihan yang Tuhan Allah berikan pada Yusuf. Dia akui saudara-saudaranya, dia peluk, dia cium dengan penuh kasih sayang. Maukah kita seperti Yusuf? Ketika kita pernah disakiti, ketika kita pernah dipinjami uang, nggak dibayar misalkan, tetap kita harus mengasihi. Toh hari ini kita masih hidup, toh hari ini kita masih jalankan. Amin, saudara. Cukup ayat 1, saya ceritakan mengenai Kejadian 45 tadi, masuk. Karena jamnya terus berjalan. Sikap penuh hormat. Yang kedua, sikap penuh hormat, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Ya kasarnya begini, kasarnya hendaklah kamu saling mendahului. Saya sering mengatakan di sini, kalau ketemu di mall, ketemu dengan Kristen, saya jauh-jauh nggak mau ketemu. Kalau kita hidup orang Kristen, walaupun sudah berdekatan, saling menghormati, memberikan hormat. Ketemu Pipin, Pak Pipin memberikan hormat. Ketemu Ibu Suyun, Pak Hartono memberikan hormat. Itulah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mohon maaf, nggak ada ruginya kalau kita memberikan salam duluan. Itulah bentuk kasih kita, hormat kita, apalagi kepada orang tua. Kita ajarkan anak-anak untuk juga menghormati orang tua kita. Kasih sejati menghargai orang lain lebih tinggi dari diri sendiri dan menganggap orang lain lebih utama. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, saya bacakan dari Filipi 1 sampai ke 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaatnya di Filipi. Seia sekata dikatakan, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah saudara dan saya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu, bukan untuk mencari pujian, tapi Tuhan ajarkan itu di dalam firman-Nya melalui Rasul Paulus untuk kita saling mengasihi. Amin. Ya. Sikap hormat mencerminkan kerendahan hati dan kedewasaan rohani. Latih diri untuk menghargai perbedaan dan menghormati setiap pribadi sebagai ciptaan Allah. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sikap, hormatilah itu. Ya, karena kita dilahirkan atau diciptakan dengan berbagai karakter yang unik. Karena Allah kita dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir, kesehatian yang erat, kasih persaudaraan bertumbuh dalam kesehatian dan kesatuan hati. Kesatuan tidak berarti seragam, tetapi searah dalam kasih. Dan tujuan sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Dalam Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Doanya Tuhan Yesus, supaya mereka semuanya menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa,
di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Di dalam kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya dunia juga percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi wujud kasih yang ada, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kesehatian yang erat. Sebagaimana doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Yang ditunjukkan penuh kasih. Kesehatian memperkuat kesaksian gereja di tengah dunia. Pelihara damai dan kesatuan, utamakan kasih di atas kepentingan pribadi. Percaya saudara, utamakanlah kasih. Maka kepentingan-kepentingan pribadi kita akan dilengkapi. Tuhan tidak pernah salah pilih. Marilah kita hidup dalam kasih. Seperti dalam Roma tadi ayat 12. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya mengundang para imam musik, choir, singer untuk maju ke depan. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah bisa menaikkan pujian? Kasih pasti lemah lembut. Ya. Teman-teman multimedia, Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kurus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Seperti pujian dan lagu ini Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi.
Ajarilah kami untuk saling memaafkan. Ajarilah kami untuk saling mengampuni. Itulah kasih Kristus yang Tuhan nyatakan di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Engkau telah mengasihi kami. Mari Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sebelum kami Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, kami tahu bahwa Engkau sudah menyucikan hati kami. Tuhan telah memberikan pada kami untuk punya kasih untuk saling memaafkan. Meterai karena firman Tuhan, untuk kami boleh mengasihi dalam kasih keluarga dengan saudara-saudara seiman, dengan sesama kami. Kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pada pagi hari ini kami mohon tuntunan Roh Kudus yang menyertai hidup kami, untuk kami boleh melakukan Tuhan dengan penuh kasih. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkanlah hatimu. Dan bagi anak-anak yang sudah berusia 12 tahun, boleh ikut dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Sebelum roti dan anggur dibagikan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan roti dan anggur, tubuh dan nyawamu ke dalam tangan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami serahkan perjamuan pada hari ini. Kami boleh memuliakan Tuhan, kasih Kristus dalam hidup kami. Sucikanlah hati kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, sucikanlah kami, layakkanlah kami, untuk kami boleh menerima roti anggur, bahkan kami boleh makan minum tubuhmu menjadi satu. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani, Kau berkati dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Dalam kasih Kristus kami berdoa, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu. Bagi saudara-saudara yang telah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Kita sikap dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu,
mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti tubuh Kristus di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan dengan tubuh Kristus? Dengan percaya kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur darah Kristus di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Bukankah cawannya ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persukaan dengan darah Kristus. Dengan percaya kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Oh, syukur Tuhan. Saudara-saudara, sembahlah Tuhan. Sembahlah Dia yang telah mengasihi. Pujilah Tuhan. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ganti dosa-dosa kita. Kita telah ditebus pagi ini. Hidup kita berubah oleh karena kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sakit, bagi saudara-saudara yang lemah, mari sembah Dia. Dengan pujian, dengan kekuatan iman, engkau disembuhkan. Haleluya. Sungguh Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi namamu. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Kami telah masuk, kami telah menjalankan, kami telah minum tubuh dan darah-Mu menjadi satu persekutuan, kesatuan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari ini. Memasuki awal Februari dan kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kami akan mengakhiri tahun 2026 dengan penuh kegemilangan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memimpin kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah bagi nama Tuhan, dan hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam masalah, di dalam problema hidup, di dalam mereka mempunyai tekanan hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba percaya dan menyerahkan ke dalam kaki Yesus. Segala problema, masalah, tekanan, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan. Berdoa untuk yang sakit, yang lemah. Dengan darah-Mu Yesus yang menyucikan, menyembuhkan sakit penyakit. Dan kami percaya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, saudaraku, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madya Yanto Setiawan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudaraku, kita akan melihat informasi GBI Patuha seminggu depan. Dan nanti kami mengundang Ibu Rusita untuk berdoa syafaat. Kami persilakan. Worthy is your name, Jesus. Shalom jemaat terkasih, senang sekali saya Friska Lestari dapat kembali menyapa saudara di minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dan kami rindu saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita sama-sama menyaksikan informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on. Wanita Betel Indonesia Patuha yang dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kaum wanita kita bersekutu bersama membangun komunitas yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk persembahan umum, persepuluhan dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Menara Doa GBI Patuha diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat yang dilakukan secara onsite. Mari saudara, luangkan waktu Anda untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui Menara Doa ini. Doa puasa GBI Patuha diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersehati berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Jemaat GBI Patuha dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
Jemaat Tuhan, pilihlah waktu yang tepat bagi Anda untuk beribadah dan sampai jumpa minggu depan. You're the name above all names. Be exalted. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. Praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. You alone deserve our praise. Sekian Patuha News minggu ini, saya Fiska Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini Tuhan. Kami butuh Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Hadir di tengah-tengah ini Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan oleh gembala kami yang kami kasihi, kami cintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Bapa, kasih-Mu tidak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Bapa terima kasih, berkati gembala kami ini Bapa. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Dan kami percaya Bapa, hamba-Mu ini Engkau berkati luar biasa. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur kepada Ibu Gembala kami. Sebagai Ibu Gembala yang terus Bapa menopang gembala kami. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk wakil gembala kami, Ibu Lydia. Biarlah Bapa Engkau pakai terus di masa mudanya Bapa. Dan kami berdoa untuk Bapak David. Engkau juga memberkati, mengurapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami sudah masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Ajar kami terus Bapa untuk kami memiliki kasih itu. Kasih yang sudah berkorban. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami tahu cinta kasih-Mu tidak pernah Bapa berubah untuk rakyat Indonesia ini. Pemimpin kami juga Bapa Engkau pakai. Supaya Bapa rakyat Indonesia ini menuju kepada kemakmuran. Bapa kami bersyukur untuk pelayanan hari ini. Baik itu WL, baik itu singer, baik itu semua alat-alat musik Tuhan. Kau kuduskan, Kau berkati, Engkau layakkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk koordinator kami Pak Pipin. Terima kasih Bapa Engkau memberkati. Bapak Pipin Engkau memberkati Ibu Yeti. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat yang hadir di pagi hari ini Bapa akan membawa kasih-Mu Bapa. Kasih agape. Biar kami dapat Bapa menjadi terang dan garam. Bukan saja di dalam keluarga kami, bahkan di seluruh dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk persembahan. Biarlah seluruh persembahan ini Bapa menjadi dupa yang harum di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan,
pulang dan terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Selamat berhari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.